menyerah dengan watak. Memang saya begitu dari sononya, kenapa kamu mau dengan aku? Wah, ini repot orang begitu, pakai sono-sono lagi. Tidak bisa. Sekeras apapun Anda bisa berubah, harus berubah dong. Masa rumah tangga harus dijalani oleh manusia keras kepala semacam itu? Jangan nyalahkan suku. Siapa bilang suku Sunda kasar? Lembut orang Sunda. Siapa bilang suku Batak kasar? Saya ketemu orang Batak lembut hati banyak kok. Siapa bilang Madura kasar? Saya ketemu orang Madura lembut kok. Yang kasar tuh dirimu, ngapain nyalain orang? Wong sifatmu yang kasar, nyalain sukunya. Tidak, selamat tinggal dengan kekasaran. Watak, nyerah dengan watak. Memang saya begini, susah dirubah. Memang watak saya. Kalau bicara tentang watak, ada satu orang punya watak keras, kejam. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Keras orangnya. Tidak punya perasaan sebelum masuk Islam. Sampai gambaran kekerasan watak Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah karena sering bepergian jauh, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Kebiasaan orang Arab itu adalah melakukan perjalanan bisnis, dan bukan sehari pulang, enggak, berbulan-bulan, berkadang waktu, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun. Kurang lebih tidak tahu ceritanya akhirnya, atau mungkin karena disembunyikan oleh ibunda istrinya, kalau ternyata anaknya perempuan. Jadi orang Arab jahiliyah itu kalau punya anak perempuan merasa malu dan biasanya langsung dikubur hidup-hidup. Sepertinya istrinya berhasil untuk menyembunyikan ini, apakah didandani lagi atau bagaimana, wallah alam. Yang tadi dalam riwayat disebutkan tiba-tiba menemukan anak perempuannya, atau karena sering pergi tidak pernah memperhatikan anaknya, atau mungkin karena anaknya banyak, menemukan anaknya ternyata perempuan, sudah mulai bisa diajak ngomong, bisa diajak jalan-jalan. Setahun, 2 tahun, mungkin 2 tahun begitu. Punya anak perempuan, merasa malu dia. Sang anak melihat bapaknya senang, pengen bersenda gurau dengan ayahandanya. Sama ayahnya oleh Sayyidina Umar dibawa anaknya ke tengah padang pasir. Sampai di tengah padang pasir dibuatkan galian. Dipikir anaknya diajak main-main, ada galian dibuat. Setelah galian lumayan dalam, itu rupanya jenggotnya itu kotor, karena kan kena debu. Sang anak itu melihat ayahnya jenggotnya kotor, membersihkan, ayah jenggotmu kotor. Di saat selesai membersihkan jenggot sang ayah, rupanya sang ayah memegang sang anak, langsung ditanam hidup-hidup ke liang lahat. Bayangkan, tidak punya perasaan. Ternyata setelah masuk Islam, beliau yang katanya sangat keras wataknya dan masyhur kekerasan wataknya, setelah masuk Islam adalah dia sangat lembut dengan anak-anaknya. Sampai ditemukan oleh sahabat Nabi setelah menjadi khalifah, semakin tinggi pangkatnya, menjadi khalifah, ditemukan bersama putra-putranya gulat, gulung-gulung di tanah, bermain. Sampai para sahabat Nabi itu menegur, ya khalifah, gak pantas engkau khalifah begitu tuh. Sayyidina Umar menoleh dengan nada marah dan berkata, yang tidak punya kasih sayang kepada anak-anaknya tidak punya kasih sayang kepada rakyatnya. Lihat, maka jangan Anda mengalah. Sepertinya sekejam, sekeras apapun watak Anda, tidak seperti Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Anda jauh lebih bagus, maka jangan menyerah, harus serius sih. Nah, termasuk watak ini ada hubungannya dengan orang yang punya permasalahan mental. Punya permasalahan mental nih. Kalau sudah berasal dengan mental, susah dibenahi di rumah tangga. Kan saya kena mental, kamu kan tahu, kata psikolog saya kena mental. Kalau orang suka minta dimaklumi terus, itu perusak. Kami sampaikan yang punya permasalahan psikologi jangan minta dimaklumi, berjuanglah untuk menjadi sembuh. Kalau orang yang sehat, ia memaklumi. Teman saya sakit mental, punya permasalahan mentalnya, iya saya maklumi. Tapi yang sakit hari ini mulai merubah dirinya, saya tidak minta dimaklumi, saya akan berusaha.
Sebab semakin dia sering minta dimaklumi, tidak akan sembuh. Semua orang harus maklumi. Lihat, istri punya permasalahan mental, terlalu dia punya masalah dengan suaminya, marah-marah dengan suaminya, alasannya kan saya kena mental. Iya, Anda kena mental, setelah itu marah-marah nggak jelas, suamimu kena mental juga, hancur semuanya rumah tangga. Baik, sampai di sini ini rambu-rambu. Jika dua orang ini mendengarkan ceramah nggak ada gunanya, dan Anda insya Allah yang sehat mentalnya. Kemudian yang kedua, Anda bukan orang sombong, baru kita akan bicara saat ini. Dan kami sampaikan kepada semua anak, tolong jangan salahkan orang tuamu. Hari ini adalah kita tidak bicara tentang orang tuamu, akan tapi bicara tentang dirimu menjadi orang tua yang baik. Mungkin orang tuamu adalah orang tua yang dulu kasar denganmu, perilakunya tidak baik. Semoga Allah ampuni dan angkat derajat beliau. Sekarang kita bicara tentang diri kita. Bagaimana kita membuat rumah kita ini rumah yang baik, layak untuk anak-anak. Kita ingin bangun bangsa ini, nggak cukup hanya mendirikan kampus dan universitas atau mendirikan pondok sebanyak-banyaknya. Akan tapi kita ilah, sebelum mereka belajar di pesantren, sebelum mereka belajar di kampus dan di sekolah-sekolah, mereka adalah belajar di rumahnya sendiri, berkembang di rumahnya sendiri sebelum di pesantren dan di sekolah-sekolah. Maka kami sampaikan hari ini, pastikan rumahmu adalah rumah yang layak untuk anak-anakmu. Bukan secara fasilitas zahir, bukan itu. Yang harus Anda fahami bahwa anak-anak Anda itu bukan ayam potong yang digedekan badannya saja setelah itu disembelih, bukan. Anak-anak Anda adalah manusia yang memang jasadnya harus dijaga agar berkembang sehat. Tapi ternyata mereka bukan hanya jasad saja, mereka adalah punya pikiran, punya hati yang harus dijaga agar tumbuh kembang dengan baik. Maka orang tua tidak hanya cukup, jangan sampai hanya memperhatikan gedekan jasad yang kirimi duit, kasih makan, sehat dan sebagainya. Tidak, mereka punya pikiran, mereka punya hati yang harus dijaga agar mereka tumbuh di rumah, di keluarga dengan baik, mentalnya baik, mentalnya sehat. Lalu bagaimana? Yang pertama, pastikan di rumah Anda tidak ada yang mengangkat suara, membentak, ngomong kasar. Pastikan. Jika itu Anda, sudahlah, Anda bukan iblis, Anda keturunan Nabi Adam. Kalau diingatkan kan Rabbana dzalamna anfusana, anak Adam itu Nabi Adam, bah kita juga punya permasalahan waktu itu. Tapi di saat diingatkan oleh Allah langsung insaf, Rabbana dzalamna anfusana, kami zalim, kami salah ya Allah. Sudahlah, kalau memang Anda salah, sudah akui, selesai. Jangan banyak berhujah. Kecuali Anda keturunan iblis, diingatkan malah mengunyah, saya lebih bagus, saya ini beralasan. Yang banyak alasan adalah keturunan iblis. Harus ditegasi begitu, kita ingin berubah. Jika di dalam rumahmu ada orang-orang yang suka mengangkat suara dan sebagainya, dia adalah menyulutkan api petaka di dalam rumah tersebut. Ya? Tolong, jangan Anda biasa mengangkat suara, ngomong keras, marah-marah nggak jelas di rumah. Kita perlu membiasakan, hari ini wajib, supaya anak-anak Anda terbiasa dengan lingkungan yang baik. Jangan jadikan marah itu action. Kemudian yang kedua, saya gabungkan dua ini. Pastikan di rumah Anda tidak ada yang merendahkan, baik dengan lesan atau dengan perilaku. Nah, ini gabungan antara merendahkan. Jangan ada yang merendahkan, mencaci, mengejek di dalam keluarga. Merendahkan sepertinya sederhana, tapi ini perusak dahsyat. Kami gambarkan gambaran-gambaran tentang keadaan rumah setelah ini. Coba gini, jangan biasa mencaci dengan lesan atau dengan perilaku, merendahkan dengan perilaku. Itu merusak. Dan orang yang biasa merendahkan pasangannya, dia adalah perusak dalam rumah tangga. Mungkin Anda seorang laki-laki punya, mohon maaf, mungkin keluarga baik-baik, punya kehormatan dan sebagainya, lalu menikah dengan perempuan yang dianggap menurutnya adalah perempuan biasa deh,
biarpun dia perempuan biasa, bukankah dia telah menjadi istrimu, hai orang mulia? Bukankah engkau yang memilih dulu? Kenapa masih kau rendahkan? Mungkin anda seorang wanita mulia, dari keluarga mulia, keturunan mulia dan sebagainya. Mungkin kalau menikah dengan seorang laki-laki dan dia adalah mungkin dari orang menurut anda adalah biasa, bukankah dia telah menjadi suamimu? Harus mulia dengan dirimu. Jangan biasa merendahkan tentang nasabnya dia, tentang keluarganya dia, tentang sukunya dia. Tidak perlu itu semuanya, pun sudah menjadi pasangan. Apalagi kadang, mohon maaf, suami istri itu kalau sudah marah caci maki, binatang keluar semuanya. Sampai seorang perempuan berkata, suamiku kalau lagi marah Buya, kebun binatang dari mulutnya. Istrinya dibilang macam-macam, dibilang kucing, dibilang ing-ing, apa tuh, macam-macam, guguk segala macam. Ada seperti itu, Bu? Ada? Ada enggak suami kalau lagi marah mencaci istrinya disebut binatang? Ada. Banyak. Dia laki-laki bodoh, Bu. Istrinya siang hari dibilang anjing atau kucing, tak taunya malam digauli. Berarti dia gauli siapa? Bodoh dia. Gila dia. Benar dia gila. Kenapa mulutnya kok kotor banget semacam itu? Emosi, nggak bisa nahan. Itulah perusak. Yang hadir di tempat ini yang biasa mengucapkan kalimat kotor, selamat tinggal dengan kekotoran. Kita ingin berubah, hai hamba Allah. Kalau tidak berubah mulai malam ini, kapan anda akan berubah? Nunggu esok hari, keburu anak rusak. Hari ini, malam ini kita akan berubah. Selamat tinggal tadi rambu-rambunya, kesombongan, nggak ada egois. Jangan biasa ngomong kasar, mencaci, merendahkan, nyebut binatang. Atau tidak mencaci tapi omongannya kasar, tidak indah dalam sebuah rumah tangga. Ngomong kasar, tidak mencaci tapi ngomongnya kasar. Makan, sana makan. Makan, enak, ngapain pakai ngomong kasar? Anda sebagian maksudnya baik, tapi ternyata caranya tidak baik. Itu menjadi satu budaya dan kebiasaan di sebuah rumah. Ngomong kasar, maksudnya benar. Suruh minum obat kok tidak benar, maksudnya benar. Biar sehat. Kenapa harus pakai teriak-teriak begitu? Karena tidak pernah belajar. Hari ini kita belajar. Maknanya benar, caranya ngomong gak enak juga gak enak di telinga. Menjadi satu kebiasaan dikit-dikit ngomong kasar. Atau sebaliknya, caranya lembut tapi maknanya jelekit, gak enak. Ayang, ya salam ayang, ya abang ayang, kenapa sih mulut ayang begitu? Nah, kurang ajar. Tersinggung dia, ya abang saya, kenapa hidung abang juga begitu juga? Balas. Orang caci maki biasa. Jadi tolong, jangan beralasan hari ini Anda merusak rumah tangga Anda kalau Anda punya sifat semacam itu. Suka merendahkan pasangan, ngomongnya kasar, selamat tinggal itu semuanya. Anda harus paham ini. Gak usah banyak-banyak, 2 saja rambu-rambu dalam hidup rumah tangga. Anda bawa pulang ke rumah, itu nanti akan menghadirkan satu suasana indah. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.